Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Yulia Pratiwi dari PGSD 1A. Saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya tulis ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Karya tulis ilmiah ini memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau suatu tim dengan memperhatikan kaidah dan etika keilmuan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu objektif dan tidak emotif. Objektif artinya berdasarkan fakta, dan tidak emotif artinya tidak didasarkan pada perasaan penulis. Yang kedua yaitu sistematis. Karya tulis ilmiah disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku di sini adalah bahasa yang resmi dan formal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang keempat yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Dan yang kelima yaitu berkohesi dan menggunakan kalimat efektif. Berkohesi di sini adalah maksudnya antara yang satu dengan yang lainnya itu saling berkesinambungan dan menggunakan kalimat yang efektif agar pembaca dapat memahami karya tulis ilmiah tersebut. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah digolongkan ke dalam 7 bagian atau 7 jenis. Yang membedakannya adalah letak dari isi dan sistematika penulisannya. Ketujuh jenis-jenis tersebut yaitu yang pertama artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis mengenai suatu permasalahan tertentu. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan. Yang ketiga yaitu work paper atau kertas kerja. Kertas kerja atau work paper ini adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir sama dengan makalah, tetapi memerlukan analisis yang lebih mendalam. Yang keempat yaitu paper. Paper ini strukturnya hampir sama dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Yang kelima yaitu skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Yang keenam yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada pendidikan magister atau S2. Tesis ini lebih kompleks topik penelitiannya dibandingkan dengan skripsi, sehingga tingkat ilmiahnya lebih tinggi daripada skripsi. Dan terakhir yaitu disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau doktoral. Kandungan isi pada disertasi ini lebih rumit daripada tesis. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah terdiri dari 5 bab. Dimulai dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, kemudian bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kemudian bab 2 kajian teori yang terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir dan argumentasi keilmuan, serta pengajuan hipotesis. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian bab 4
yaitu hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian di akhir ada daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai karya tulis ilmiah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.